Yang terhormat Ustadz Badarudin selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo. Izinkanlah kami ingin menyampaikan susunan acara pada pengajian Ahad pagi pada Ahad kali ini. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, yang kedua adalah pengajian inti, yang ketiga adalah pertanyaan, dan yang keempat pengumuman, dan yang terakhir adalah penutup. Mari untuk acara yang pertama ini adalah pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu adalah pengajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nur Rasyid Huda Setiawan STHI MI RKH. Kepada beliau dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustadz Badarudin selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo. Yang kami hormati seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kajian Ahad pagi di Panti Asuhan Muhammadiyah Purworejo ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa hadir bersama-sama dalam satu majelis yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh berkah ini juga. Insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi setiap langkah kita menuju tempat ini, tidak lain adalah untuk bersama-sama kita mengkaji apa yang telah ilmu Allah berikan kepada kita, agar supaya diaplikasikan dalam kehidupan kita, diterapkan dengan sebaiknya. Alhamdulillah kita semuanya juga dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit. Maka alhamdulillah kita juga mendoakan, mungkin diantara jamaah bapak ibu juga ada yang belum bisa hadir pagi hari ini. Kita doakan mudah-mudahan yang diberikan sakit segera diberikan sehat, amin. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa bisa selalu ittiba pada sunnah-sunnahnya. Semoga kita menjadi umat terbaiknya yang selalu menegakkan kebenaran, meninggalkan segala bentuk kemungkaran, dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyun ngapunten, nyun sewu bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dimuliakan Allah. Alhamdulillah ini juga ada adik-adik kita dari Panti Asuhan juga, meskipun yang laki-laki pas libur niki kata sih ya Ustaz. Pulang kampung ya Pak. Tapi liburan itu penting kok nggih Pak nggih. Wah, mboten namung tiang atau anak-anak gitu, tiang sepa nggih butuh liburan ya Pak. Meskipun mungkin bentuk mengisi liburannya berbeda antara anak muda dengan yang sampun sepuh. Nggih nyuwun ngapunten Bapak Ibu, 2 hari yang lalu kami mendapatkan WA dari Ustadz Mahfud. Wah, ini mungkin
tapi matur nuwun, sangat terima kasih kami diberi kesempatan untuk bisa menyapa, bersilaturahmi kembali di sini untuk mengisi kajian Ahad pagi. Ketika saya di WA Ustadz Mahfud, saya juga kemudian berpikir apa yang baik temanya pagi ini ya. Karena bulan Desember itu bulan yang banyak event banyak event, dan mungkin bahkan isunya antar umat beragama kadang begitu juga, dan kita banyak berbenturan dengan tradisi-tradisi ngeten nggih kalau di akhir tahun ngeten ini. Sehingga kemudian saya bilang istri saya lah, oh apa ya ini bagusnya ini yes anu aja lah, sebuah tema yang mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sharing dengan Bapak Ibu pagi hari ini, yaitu tentang muhasabah akhir tahun ngoten mawon nggih Bapak Ibu nggih. Insyaallah nanti sekitar 15-20 menit atau sampai 30 menit. Setelah itu monggo kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, kalau saya mampu nanti saya mencoba menjawab, jika saya belum mampu nanti saya tanyakan kepada yang lebih ahli. Ngaten nggih Bapak Ibu. Dados tema kita kajian Ahad pagi ini adalah tentang muhasabah akhir tahun. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita ini akhir tahun menurut kalender Masehi. Kalau kalender Hijriyah kita sudah di akhir tahun apa dereng Ibu bapak? Dereng nggih. Ini kita masuk di bulan keberapa kalau Hijriyah? Kalau Masehi kan bulan ke-12 akhir. Kalau Hijriyahnya Rajab nggih, bulan ke pinten Pak? 7 nggih, betul. Jadi masih pertengahan tahun. Jadi pertengahan tahun, tapi kalau menurut kalender Masehi kita sudah di akhir tahun. Bukan masalah kita menggunakan yang mana dua kalender itu, tetapi yang penting adalah bagaimana kita merespon hitungan-hitungan kalender tersebut yang mungkin kita akan bertemu dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang kita perlu untuk mengevaluasi diri. Nah, ngaten Ibu Bapak, saya mengawalinya dengan begitu nggih. Qadarullah, karena kita ini pas di bulan Desember dan penghujung akhir tahun, makanya saya tulis judulnya dari muhasabah akhir tahun menurut kalender Masehi. Meskipun kalau kalender Hijriah masih pertengahan tahun. Nggih. Kenapa judulnya muhasabah Ibu Bapak? Mungkin di Al-Qur'an kata yang langsung muncul muhasabah ngoten kita belum menemukan. Tetapi pesan tentang muhasabah atau kita menghitung diri atau mengevaluasi diri itu ada di Al-Quran, pesan niku Ibu Bapak. Yes, sampai dengan ayat ke-20. Saya ambil 3 ayat mawon panjang, tapi kita ambil 3 ayat ini dulu mawon nggih. Saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabun
ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ini dalam terjemahannya, dalam kurungnya adalah yang dimaksud hari esok itu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Niki Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan ayat 20. Mungkin ibu bapak sudah ada yang hafal dan sangat familiar dengan ayat ini nggih, dan sering dibacakan oleh imam dalam sholat berjamaah. Saya kira bapak ibu familiar dengan ayat ini, sudah mengenal dan mendengarnya sudah lebih dari 100 kali mungkin. Nah ini kita sharing bersama-sama. Saya mengambil ayat ini sebagai pijakan bagaimana kita merespon sikap kita dalam momen akhir tahun ini. Ngaten nggih ibu bapak. Ada satu pertanyaan refleksi untuk kita, sebenarnya bagaimana ya sikap kita yang benar di dalam merespon momen akhir tahun kalau kita landaskan pada ayat tadi. Nah, jadi ibu bapak, ada hal-hal respon itu kan ada hal-hal yang memang bukan, kita tidak bisa memilih dalam dunia ini, tapi ada juga yang kita memang bisa memilih untuk berbuat apa. Nun sewu, kita lahir ke dunia ini jadi laki-laki, jadi perempuan, kan itu kita nggak bisa memilih, tapi kita bisa menyikapinya dengan benar sebagai seorang laki-laki, kita bisa menyikapinya dengan benar sebagai seorang perempuan. Yang salah kalau sikapnya salah, laki-laki pengen jadi perempuan atau perempuan pengen jadi laki-laki, itu cara mensikapi yang salah. Jadi terkadang kata kuncinya niku kita bagaimana mensikapinya. Nah, akhir tahun ini kan puteran 365 hari lah katakan kalau dalam kalender Masehi, dan itu terus bergulir ngoten itu. Apakah kira-kira kalau panjenengan dari 365 hari ini kualitasnya sama atau tidak bergantung bagaimana kita menyikapinya. Jangankan 365 hari nggih ibu bapak, sewu kalau panjenengan kan sami sehari itu diberi waktu 24 jam, mboten enten sing 25 nggih. Tetapi bagaimana kita menyikapi waktu dalam 24 jam ini, itu yang membuat kita berkualitas atau tidak, atau biasa-biasa saja, atau justru tidak berkualitas. Jadi kita diberi kesempatan yang sama, hanya cara menyikapinya kita kadang berbeda-beda. Dari pertanyaan itu ibu bapak, setidaknya saya buat jawaban 3. Nanti ibu bapak nambah jawaban boleh. Kalau ada mau ini ya, apa sih sebenarnya yang sikap kita yang benar dalam momen akhir tahun. Sekali lagi faktanya ibu bapak, momen akhir tahun ini banyak nggih. Yang paling viral kemarin Yogyakarta itu satu Indonesia ke Jogja semua. Wah, sampai Malioboro ini tuh meludak. Adik-adik ada yang sudah sampai ke Malioboro. Tapi Yogyakarta itu penuh sekali dengan lautan manusia. Kebalikannya Bali itu kosong. Itu ada yang membuat isu, katanya ada isu miring sehingga Bali tidak dikunjungi banyak orang. Allah alam.
Karena memang pas momennya liburan nggih, per tanggal 22 kemarin liburan. Kita juga mengenal mungkin fenomena kemarin tanggal 25, tapi kalau melihat di Purworejo tidak terlalu santer atau sahabat-sahabat kita umat Kristiani yang merayakan hari Natal ya tanggal 25 itu, kalau melihat kalau di UMP itu kan yang sebelah lornya ada gereja nih kok, tapi cuman nopo ada teratak gitu aja, tapi tidak begitu wah sekali juga. Nah, mungkin yang di sebelah Mickey Mouse kidul kok kidul Kilan ya, Kilan. Nah, Kilan itu kan ada juga GKJ itu, tapi juga kok biasa saja. Ada yang kemudian berikan tanggapan, jangan-jangan memang karena faktor ekonomi negara kita ini sedang bukan meroket sehingga mau membuat yang mewah-mewah atau wah itu kok kelihatannya tidak terlalu muncul. Tetapi luar biasa Purworejo kondusif ya, tidak ada yang isu-isu miring gitu dengan sahabat-sahabat kita umat Kristiani. Ada momen-momen lagi yang mungkin ini akan ditunggu-tunggu, yaitu detik-detik pergantian tahun. Nah, itu nanti yang akan banyak ditunggu. Tidak tahu apa ya biasanya nggih. Kalau di kampung-kampung tirakatan ngoten ya. Ada tirakatan banyak macamnya. Nun sewu Bapak, kula tidak di posisi menghukumi ya. Kita melihat fenomena yang ada, terus bagaimana kita menyikapinya sebaiknya. Mboten mawon. Nah, 3 jawaban itu, yang pertama menurut saya kalau berlandaskan ayat Al-Qur'an tadi ya, memang Quran tidak kemudian bilang hei kalian orang bertakwa kalau sudah sampai akhir tahun maka kerjakanlah ini kan boten. Karena Al-Quran itu sebenarnya ya dia bukan kitab instruksi gitu ya harus gini-gini itu enggak, tapi dia ada pesan-pesan embrio. Jadi pesan-pesan yang dia pesan-pesan besar yang kemudian akan kita sikapi dengan jalur treknya yang benar itu, jangan sampai terlepas dari pesan besar itu. Maka pesan besar yang muncul ternyata dari ayat ini yang pertama, nanti penjelasannya berikutnya saya sampaikan 3 jawaban. Yang pertama, pesan ini adalah untuk mengoreksi diri sendiri. Tadi kata-katanya wal tandur nafsun gitu untuk kalimatnya memang bukan muhasabah di situ, tetapi untuk melihat apa yang sudah dikerjakan makot damat ya. Jadi Ibu Bapak nyun sewu, kula yang di depan ini belum tentu lebih baik dari Bapak Ibu sedoyo ya, karena Bapak Ibu amal solehnya lebih baik, lebih banyak daripada saya, sehingga kalau diukur hitung-hitungan amal kebaikan, Bapak Ibu ini lebih baik daripada saya. Tapi itu semua adalah dalam tatanan dan hitungannya Allah. Tetapi kita yang perlu kita sikapi, mengoreksi diri. Apa yang dikoreksi adalah maqaddamat li ghad, yang sudah kita kerjakan untuk ghad itu besok. Tetapi ghad di sini banyak yang kemudian mufasir mutarjim menerjemahkan adalah akhirat, bukan besok ini tapi maksudnya adalah akhirat. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah kita diminta oleh Allah untuk meningkatkan takwa. Nah, meningkatkan takwa, kenapa kita harus meningkatkan takwa? Karena kita yakin kalau Allah itu maha mengetahui. Jadi setiap amal perbuatan kita ini, mau kita sembunyikan beramal yang tidak baik atau yang baik, mau sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, Allah pasti tahu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, berusaha untuk menjadikan Allah adalah prioritas. Nah, kata kuncinya adalah prioritas. Bagaimana Allah kita jadikan sebagai prioritas dalam hidup. Usini wa yakum bitakallah Ibu Bapak. Oke, kalau masuk sekarang pembahasan satu-satu. Tapi saya berangkat dari fenomena, ada kalau dalam kajian akademis itu dalam sebuah teori psikologi sosial, itu ada fenomena namanya
deindividualisasi. Nah, individual itu kan individu, ya kayak degradasi, dewesternisasi. Tidak, jadi dia mengabaikan individu dirinya sendiri demi kemaslahatan bersama. Kayaknya bahasanya menarik, tetapi faktanya ini sedikit berbahaya mungkin ya, karena deindividualisasi itu Ibu Bapak, dia ada perasaan nggak nyaman ketika hidup dengan komunitasnya, terus dia kok berbeda sendiri. Nah, meskipun apa yang dilakukan komunitasnya ini keliru, tapi dia nggak nyaman, akhirnya ikut-ikutan melu. Nah, ini biasanya anak-anak muda, generasi Gen Z, ya generasi kalau baby boomer, nah itu mungkin tidak terlalu lah, sudah tahu bagaimana harus membedakan. Tapi adik-adik kita ya generasi Gen Z, wah itu nampaknya zaman sekarang kok nggak punya akun TikTok itu aneh gitu ya Mas ya. Siapa yang nggak punya akun TikTok ini kan aneh. Atau kok sampai nggak punya Facebook, wah itu ketinggalan zaman. Atau biasanya kalau di YouTube itu kan suka lihat short video gitu ya. Nah, terus dia ngikut alurnya. Masuk nggak bisa live zaman sekarang. Nah itu seakan-akan dia kalau tidak ikut begitu dia nggak nyaman. Nah sama halnya dengan nun sewu nanti yang kita tunggu-tunggu pada menjelang pergantian tahun misalnya, rasa-rasanya kalau tidak merayakan dengan ikut konser musik di alun-alun misalnya, tapi ini nggak ada nih Pak, saya belum mendengar di alun-alun Purworejo ada konser membuatkan Bang. Kalau biasanya kan di Jakarta, kota-kota besar, Surabaya, itu nggak tahu Jogja ini ada enggak? Konser musik akhir tahun akan dihadiri oleh artis-artis ternama. Siapa Mas? Artis-artis ternamanya ini ya? Sinten Ustaz? ada Mbak Happy misalnya, biar happy terus. Atau siapalah nama-nama itu semua. Tetapi ironinya terkadang, ini kita tahun-tahun sebelumnya juga sudah harus bisa berkacamata. Saya tidak mengatakan musik haram boten Ibu Bapak, cuman terkadang itu dibalut dengan kebebasan, kadang-kadang tidak ada batasan ya, sampai laki-laki perempuan ya. Sewu naudzubillah, kadang-kadang sampai anak muda sekarang kok sampai nggak punya pacar itu kayaknya wagu lagi. Lah ini deindividualisasi, dia jadinya gak nyaman kalau gak punya pacar ini. Aduh bahaya. Oke, berteman boleh, tetapi kemudian sampai ada satu ikatan komitmen yang itu di luar komitmen yang dituntunkan syariat, ini yang susah Ibu Bapak. Usine bayakum bitaqwallah. Nah, sikap-sikap seperti itu kemudian membuat rasa tidak nyaman. Nah, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, sebelum saya bahas satu persatu, kalau kita bicara tentang tadi itu adalah kebiasaan yang kemudian seakan-akan menjadi suatu tradisi. Jadi kalau tidak mengerjakan ini tidak benar misalnya, atau nanti kira-kira ada perayaan kembang api mungkin ya Ustaz, nggak ada kalau di panti ya. Ya, saya tidak mengatakan kembang api jelek, nanti kasihan yang tukang kembang apinya nggak laku kan, kasihan juga nih Bapak Ibu, karena mereka jualan kembang api juga utuh untuk membiayai makannya anak-anaknya mereka. Tetapi terkadang menjadi satu hukum tradisi seakan-akan kalau nggak gini salah. Nah ini yang sikap kita yang kurang tepat. Karena perintah Qur'annya kan nggak gitu ya. Meskipun tidak dibicarakan detail, tetapi nggak begitu. Oke, saya contohkan Ibu Bapak, kalau tradisi-tradisi lain dalam bagaimana sih tradisi-tradisi bangsa lain misalnya, atau negara lain ketika menghadapi momen akhir tahun. Nah, adakah kita bangsa Indonesia perlu mengikuti bangsa yang lain juga? Nah, misalnya di Amerika, misalnya itu kalau di tradisi akhir tahun di Amerika, nah ini saya cuman searching nanya ke Mbak ChatGPT aja. Ini meliputi ada perayaan Natal, pasar liburan, lelang pohon Natal, misalnya malam tahun baru dengan pesta malam tahun baru, menghidupkan kembang api, periode belanja besar-besaran, ada namanya Black
Friday. Nah, saya kira apalagi kalau perayaan Natal nggih, karena ini sudah interreligius, sudah berbeda keyakinan dengan kita, tentu kita tidak merayakannya itu. Belanja besar-besaran promo akhir tahun, wah ini anak-anak muda paling suka ya, karena biasanya akan banyak promo diskon hingga 50%. Nah, tapi setelah dinaikkan 200%. Biasanya kan gitu ya. Belanjanya enggak salah ibu bapak, cuman memang momen-momen seperti ini kadang ada orang-orang yang punya kepentingan sendiri untuk mengambil biar supaya dagangannya laku begini maksudnya, sehingga kemudian dia ambil momen-momen itu. Tidak salah sebenarnya, tetapi yang kalau kita kemudian meresponnya menjadi suatu keyakinan yang kalau kita nggak melakukan itu kita salah, atau kita merasa nggak nyaman kalau kita nggak melakukan itu, kancane begini mau seorang gitu ya. Ya, tetapi ibu bapak yang ingin kami sampaikan, coba mari kita lihat satu demi satu, kita sambungkan dengan ayat yang tadi nggih. Kan nyun sewu kula matur wau, Quran itu tidak spesifik kemudian bilang nek kalian sudah sampai di akhir tahun maka kerjakanlah A, B, C, D, yaitu tidak keluar malam-malam, yang kedua tidak membunyikan kembang api, tidak boleh pakai sound horeg misalnya, kan nggak ada juga di Al-Quran, tidak bilang berbunyi seperti itu. Sehingga kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, yang penting apa ini pesan-pesan besarnya. Kalau Bang Suli tadi yang pertama apa ibu bapak masih kemutan, yang pertama nggih, betul, muhasabah diri. Kita melihat, nah ibu bapak dimulakan Allah, bagaimana momen akhir tahun ini sesuai dengan pesan Quran tadi itu, yaitu mengevaluasi diri sendiri. Nah tapi ini bagus ya, kadang-kadang juga kalau di kantor-kantor itu biasanya juga ada namanya tutup buku. Bukan hanya sekedar bukunya yang ditutup, perlu juga ada evaluasi teman-teman di kantor, misalnya apa yang sudah kita kerjakan setahun kemarin ini, atau teman-teman di organisasi sebelum tutup tahun 2025, mari kita adakan evaluasi apa yang sudah dikerjakan oleh organisasi kita selama 1 tahun ini, adakah sudah sesuai dengan visi misi misalnya ibu bapak nggih. Atau yang lebih kecil skop daripada itu adalah keluarga. Ini kecil tapi penting. Ibu bapak dimakan Allah. Mungkin kita jarang mengevaluasi keluarga kita. Antara anak, ibu, bapak duduk bersama. Lah, makan bersama itu kan nggih penting ya ibu bapak. Makan bersama di keluarga. Mungkin kita jarang, apalagi kalau anak-anaknya yang sudah gede, sudah kuliah misalnya nggih. Pokoknya di rumah guru nggih ngaso mangkat meneh mangane mbuh neng ndi, jarang sekali bisa duduk makan bersama. Jadi tradisi makan bersama misalnya boleh nggak masalah, tapi kita isi dengan apa? Saling berintrospeksi diri. Nak tahun depan gimana? Kira-kira progres. Tapi kalau ada bapak ibu yang mungkin punya anaknya sudah gede, sedang menulis skripsi misalnya, ada juga yang ilfil kalau ditanya skripsi ini tekan ngendi. Aduh pak, pokoknya yang penting wis tak tulis ya misalnya gitu ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Kalau perempuan nanti biasa ditanya nduk kapan. Sudah gede kok belum dikenalan. Itu kadang-kadang gitu juga. Tapi ibu bapak punya cara sendiri dalam mengevaluasi keluarga masing-masing, karena ibu bapak tahu tentang anaknya masing-masing. Tapi pesan besarnya adalah mengevaluasi diri kita. Cuma yang perlu kita kaitkan adalah kata-kata ligot tadi itu untuk hari akhirat kita. Nun sewu kalau sambungkan dengan pesannya yang kedua, karena ini berkesinambungan. Bahkan pesan yang kedua ini itu muatannya di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Nah itu kan dimulainya di situ sebenarnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Yang saya bapak, Rasulullah suatu hari kan ditanya, takwa itu, ingat pesannya Rasulullah, takwa itu ada di mana? Rasulullah waktu itu menunjukkan mengarahkan jarinya gitu ya, at-taqwa
hahuna, kata Rasulullah kan begitu. At-taqwa hahuna. Takwa itu ya dari sini ini. Apa ini maksudnya Ibu Bapak? Hati laras nggih. Takwa itu sumbernya dari hati. Hati kita ini Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita kembali boleh ke masa kita saat lahir semuanya, maka Rasulullah mengingatkan kita kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah. Jadi fitrah yang dimaksud itu adalah kondisi bersih di mana jiwa kita itu bergantungnya ya hanya kepada Allah. Kembali ke ayat Quran yang qalu alastu birabbikum qala alastu birabbikum qalu bala syahidna. Waktu itu nun sewu kula panjenengan sesami pernah diikat janji oleh Allah, aku kan Tuhanmu. Kita semua menjawab bala, iya leres nggih Gusti Allah leres panjenengan pangeran kula. Nah, kula nyekseni leres Pak. Nah, maka fitrah itu adalah kondisi yang itu. Nah, Ibu Bapak dimuliakan Allah, kalau takwa dikaitkan dengan hati yang tadi itu berarti kan hati yang bersih, hati yang suci. Kita kenalnya adalah kemudian tazkiyatun nafas mungkin gitu nih. Jadi bagaimana kita bisa membuat hati kita ini suci? Usini wayakum bitaqullah Ibu Bapak. Kalau hati kita suci, pikirannya juga bersih, nanti jadi perbuatannya juga baik Ibu Bapak. Kebalikannya kalau hati kita kotor, hati itu kan juga, fitrah itu seiring berjalannya waktu dia terkontaminasi. Jadi jiwa itu Ibu Bapak dia berkembang meskipun dia tidak tumbuh. Beda dengan jasad Ibu Bapak. Kalau jasad kita kan tumbuh. Nah, kalau seperti saya ini kayaknya tumbuh tidak ke atas, sudah mulai tumbuh menyamping. Nah, tapi jiwa kita ini berkembang. Nah, perkembangan jiwa itu sesuai dengan fase usia kita. Ada fase anak-anak, ada fase yang mulai beranjak remaja. Nanti jiwa perkembangan jiwanya anak-anak dengan jiwanya remaja itu berbeda. Nanti sampai ke dewasa berbeda. Bahkan kalau mungkin para pakar di dunia psikologi Islam misalnya juga membedakan remaja itu ada remaja awal, tengah, akhir. Ada nggak punya masa remaja juga. Nggih Ibu Bapak. Kenapa di Nun Sewu mungkin malah di kampung-kampung di tempat-tempat pedalaman itu mereka nggak punya masa remaja. Karena habis dari anak-anak langsung kerja. Langsung di usia 12, 10, 11 tahun sudah kemudian mikir untuk bagaimana menghidupi keluarganya. Tapi kalau yang anak-anak remaja di perkotaan mungkin ya, itu mereka jangka waktunya lebih lama, masih senang-senang di sekolahan, kadang-kadang ngobrol apa segala macam. Itu berbeda-beda. Bahkan masa dewasa itu juga ada dewasa awal, tengah, akhir. Itu itu bagaimana mereka mencoba mengklasifikasi. Tetapi pada intinya Ibu Bapak, jiwa kita ini berkembang. Seyogianya saat kita menjadi dewasa, maka perkembangan jiwa kita di dalam memahami agama juga semakin dewasa. Seyogianya. Tetapi faktanya wallahu a'lam, nanti kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Bagaimana seharusnya jiwa yang kita miliki saat usia sudah dewasa itu sudah berkembang sesuai dengan yang dimaksudkan Allah atau tidak. Ibu Wani dimuliakan Allah, maka kata kuncinya di dalam takwa tadi adalah bagaimana kita bisa menjernihkan hati kita, tazkiyatun nafas. Cara yang paling mudah dalam kata kunci tazkiyatun nafas itu adalah bagaimana kita melakukan segala sesuatu ini lillahi ta'ala. Nah, mungkin saya contohkan diri saya sendirilah. 2 hari yang lalu waktu di WA sama Ustadz Mahfud, wah ini antara dua, jalan-jalan apa pengajian. Tapi kodarullah memang belum ada jadwal jalan-jalan Ustadz. Jadi jalan-jalannya habis ini mau ngajai siapa si kecil ini, katanya ada tempat playground baru nih di Purworejo Ibu. Pun ngertas dereng Bu? The Next Playland. Wah betul Bu. Wah jangan-jangan Ibu sudah ke sana nih ya. Nah, kita ketemu di sana nih. Ada The Next Playland di Purworejo ini di Butuh itu maksudnya, okay?
Tidak ada itu. Oke, saya kembali gini. Lillahi ta'ala itu gimana Ibu Bapak? Nun sewu, Ibu Bapak ketika tindak ke sini itu karena nggak enak untuk undangan atau karena bismillah aku harus sinau. Kira-kira gimana Ibu Bapak? Nanti bisa mengoreksi diri sendiri. Kenapa? Karena kita kan tahu hadisnya Rasulullah kan menganjurkan kita talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di situ tidak ada di hadisnya talabul ilmi harus di SMA Muhammadiyah misalnya, itu kan nggak ada juga. Itu bagian dari sarana. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan talabul ilmi tadi itu. Nah, kalau tingkatnya bapak-bapak, tidak mungkin kembali ke SD. Nah, tapi ada tempat-tempat di mana kita untuk belajar. Nah, kalau kita niatnya saya berangkat adalah thalabul ilmi, kalau bismillah misalnya saya, karena niat itu adalah penting Ibu Bapak. Saya niatkan bismillah ke panti, bukan saya ingin menggurui tapi ingin silaturahmi lagi bersama dengan para jamaah di sini, gitu. Bismillah lillahi ta'ala, gitu, kira-kira gitu. Tapi tidak perlu kemudian kita sondingkan, wah aku lillahi ta'ala tenan loh. Ini nggak harus juga ya Ibu Bapak. Tetapi setidaknya kita berbuat ini tahu karena memang perintah Allah. Ini kalau kita evaluasi ke keluarga misalnya Ibu Bapak dan sewu ibu-ibu taat patuh pada suami itu karena memang apa ya rah kepenak atau karena memang tahu ini memang perintahnya Allah gitu ya. Saya kira Ibu Bapak ibu ini ku membuatkan kopi kudik-kudik untuk Bapak itu kan bukan sekedar yang penting aku wis ngamalke tak gaweke kopi wong biasane ngopi, tapi kalau diniatkannya lillahi ta'ala gitu ya, karena memang perintah Allah. Loh, lah kan surgaku itu di tempat suamiku. Wah, ketika suamiku bahagia atas apa yang aku lakukan, begitulah tuntunan Rasulullah. Bismillah, mudah-mudahan ini betul-betul bisa menjadi lillahi ta'ala. Ibu Bapak dimulakan Allah, saya lanjutkan poin yang ketiga nggih. Mungkin 5 menit atau 10 menit lagi biar ada pertanyaan kalau Ibu Bapak ada yang mau tanya. Itu poin yang kedua tadi kan takwa, kata kuncinya tazkiyatun nafas. Untuk mudah kita bisa tazkiyatun nafas adalah lillahi ta'ala, karena nanti ada selain lillahi ta'ala itu adalah li manusia, li pimpinan kita, li siapa, untuk siapa. Jadi kalau karena Allah itu karena kita tahu ini kita berbuat ini atas perintah Allah dan Rasulullah. Oke, kemudian poin yang ketiga lah ini Ibu Bapak dimulakan Allah. Ini juga menjadi kata kunci. Tadi saya kaitkan khobirum bima ta'malun tadi. Jadi kenapa kita beramal lillahi ta'ala? Karena Allah itu tahu mana yang lillahi ta'ala dan mana yang tidak lillahi ta'ala nggih. Tapi kan kita juga ikhtiar yang penting ya Allah, mudah-mudahan ini tercatat sebagai amal yang lillahi ta'ala. Kita sudah berusaha, selebihnya kita kembalikan kepada Allah. Dan Allah tahu mau kita sembunyi-sembunyi atau mau kita tunjukkan ke orang, ya Allah itu tahu. Karena salah satunya di sini di Al-Quran tadi bilang khabir, ya, jadi Allah itu khabirum bima ta'malun. Allah tahu dan nanti akan ditunjukkan lagi nanti di akhirat Ibu Bapak. Kan nanti kalau di ayat kursi itu ketika tangan kaki kita kan terkunci, mulut kita terkunci, mohon maaf, kemudian tangan kaki kita yang berbicara sendiri nggih. Mungkin saat ayat Al-Quran itu turun itu tidak masuk akal, tetapi hari ini ternyata orang-orang yang mencoba menggunakan akal rasionalitasnya mulai bisa memahaminya. Kenapa? Karena tanpa kita bicara, tanpa kita ngomong, itu ada media metadata yang bisa bicara tentang kita. Ibu Bapak kalau pengen tahu tentang saya, adik-adik gampang, tanya aja ChatGPT. Saya nggak perlu ngomong, dia yang akan ngomong sendiri. Gemini, ya, semua itu di artificial intelligence, kecerdasan buatan, itu kan seperti bukan refleksi, tapi seperti sebuah analisa awal bahwa dengan kita diam itu bisa ngomong sendiri kok tentang kita.
Nah, sehingga orang-orang yang berpikir secara rasionalitas, oh betul memang nanti di akhirat itu ya kita akan diem aja. Yang ngomong mungkin nanti tangan kita, kaki kita, ngoten nggih. Kita ini kan nanti akan jadi metadata. Kitanya diem aja Ibu Bapak, tapi ada orang yang akan membicarakan kita. Nah, itu AI itu, artificial intelligence. Oke, terakhir poin yang ketiga. Nah, yang ketiga, pesan yang ada di dalam ayat ini, momen di akhir tahun ini adalah bagaimana kita bisa menjadikan ini. Kalau Qur'annya tadi kan bilang jangan kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Nah, maka saya membuat kata kuncinya, mari kita jadikan Allah itu prioritas. Ibu bapak di belakang Allah, kalau yakin ibu bapak pasti punya skala prioritas dalam hidup. Misalnya ibu bapak punya anak 2 atau 3, si A pengen ini, pengen laptop, pengen HP, pengen ini gitu ya. Tapi pasti ada skala prioritas yang mana yang harus didahulukan. Nah ibu bapak dimulakan Allah, usini wa iyyakum, skala prioritas kita ya mestinya adalah menjadikan Allah itu pegangan pegangan hidup kita. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Kadang-kadang kalau kita jadikan pegangan hidup kita selain Allah, itu banyak kecewanya. Akan banyak kecewanya. Kita berharap apa yang kita harapkan itu nggak kunjung ada. Akhirnya kecewa dengan A. Berharap B nggak kunjung itu ada, akhirnya kita kecewa dengan yang B. Tetapi kalau kita sandarkan harapan kita ini kepada Allah, ya maka untuk kita bisa memahami, oh mungkin A itu belum terbaik untukku, Allah mungkin sedang menyiapkan C untuk saya. Ibu bapak dimulakan Allah, bicara tentang pegangan, jangan kita lupa karena itu adalah skala prioritas. Adakah berarti orang-orang yang lupa kepada Allah? Faktanya nggih ada ibu bapak. Dan mari kita evaluasi diri kita sendiri. Jangan apakah kita juga termasuk yang lupa kepada Allah? Karena usini wa yakum ibu bapak, ketika kita lupa kepada Allah, ayat Quran yang tadi konsekuensinya bilang apa? Maka Allah akan lupakan Anda itu. Kan gitu nggih. Jangan kamu seperti orang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri, kepada dirinya sendiri juga lupa. Ibu bapak dimulakan Allah. Nopo ya, jadi kalau di dalam tradisi keilmuan di barat itu ilmu sains modern ibu bapak itu mereka tidak mau meletakkan agama sebagai pondasi. Jadi yang penting yang empirik, yang penting yang rasional. Pahala itu bisa terlihat enggak? Wah, jangan ngomongin pahala, enggak bisa terlihat itu. Misalnya gitu nggih. Dan lain sebagainya. Nah, tetapi intinya ibu bapak, kita ketika kita melupakan agama, ya ini kalau di keilmuan barat, mereka kan tidak mau bicara yang di luar duniawi, maka mereka akhirnya lupa diri mereka sendiri. Ibu dimulakan Allah, contoh nggih, kalau ini adik-adik mungkin sudah saya contohkannya yang sekarang yang dipegang oleh adik, ChatGPT misalnya. Ada orang yang kemudian sering untuk bertanya kepada ChatGPT. Dia bertanya karena dia punya masalah hidup yang berat gitu. Tapi nggak mau mengadunya kepada Allah, ngadunya kemana? Ke ChatGPT. Nah, apa kata ChatGPT? ChatGPT, aku punya masalah bla 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 bla. Gimana solusinya? Nah, ibu bapak, kira-kira jawabannya ChatGPT apa? Ini kasus dan terjadi. ChatGPT itu menjawab, ya sudah, kalau masalah kamu seperti itu, kamu lebih baik bunuh diri. Loh iya bu, anak itu percaya sama ChatGPT itu, tapi tingkat kuriositasnya tinggi, keingintahuannya tinggi. Terus dia nanya, kalau bunuh diri itu hukumnya gimana ya di negara-negara lain? Nah gitu, dia searching, bunuh diri di negara lain ada yang legal. Jadi kalau kamu mau bunuh diri nggak apa-apa, kamu benar. Itu kata ChatGPT. Akhirnya apa yang dilakukan anak itu? Bunuh diri.
Naudzubillah, lupa terhadap dirinya sendiri, Ibu Bapak. ChatGPT itu hanya media, tapi yang menentukan diri kita. Kalau kita ini tidak bisa menentukan atas ilmu yang kita miliki dengan cara pandang kita, itu jadi berbahaya. Itu saya contohkan bagaimana kemudian kalau kita itu melupakan Allah, ya, dan ingatnya kepada selain Allah, akhirnya kita diarahkan untuk berbuat selain dari tuntunan Allah dan kita lupa pada diri kita sendiri. Terakhir, Ibu Bapak, ayat ini ditutup dengan kata-kata la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Ya, jadi setelah kita jadikan Allah prioritas utama, kita punya masalah apa aja, Ibu Bapak dimulakan Allah, mungkin yang paling tepat itu malam hari bangun terus ngadu gitu nggih. Cuman kadang ada orang rasional yang pakai logika rasionalitas tinggi bilang saya sudah ngadu sama Allah lah, Allahnya nggak kelihatan, nggak ada jawaban, ini nggak rasionalitas, tidak logis misalnya. Nah ini juga bukan kemudian kita mungkin pemahaman kita yang salah. Kita kadang perlu membaca pesan-pesan Allah, di mana pesan-pesan Allah itu ada dalam Al-Quran. Jadi tidak langsung ngomong nanti jawabannya Gusti, masa kita mengintervensi Allah, kan enggak juga. Jadi sambil kita baca pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran, nanti akan ketemu jawabannya. Ya, usini wa yakum bitaqwallah. Maka ayat ini ditutup, kalau sudah prioritasnya kita Allah, maka tujuan akhirnya kita, Ibu Bapak, adalah tentu surga, bukan neraka. Meskipun hak prerogatif penentu itu adalah Allah, tetapi Allah juga kasih tahu, ini loh amalan-amalannya orang ahli surga, ini loh amalan-amalannya orang ahli neraka. Maka decision makernya ada pada diri kita, mau ngikutin yang mana. Tentu Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua berharap rumah hunian terindah kita nanti di surga insyaallah. Mengatakan yang bisa saya sampaikan, mungkin ada waktu sekitar 10 menitan, 5-10 menit. Jika ada pertanyaan kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Monggo. Oh, monggo, Pak. Dia mengenakan kabel minanas itu tepat untuk itu atau tidak. Yang kedua, masalah ucapan selamat Natal itu hukumnya bagaimana ya? Atau pejabat-pejabat yang mendapat undangan masalah Natal, misalnya presiden sampai pejabat tertinggi, beliau datang juga ikut mengucapkan selamat Natal. Bagaimana? Mas, ini ada memang sebenarnya ini masalah klasik dan terus akan ada perdebatan. Ada ruang-ruang disebut ruang akademis, ada ruang dakwah, ada kotak-kotak banyak, Ibu Bapak. Ini yang ingin saya posisikan di awal. Tapi tadi ada satu pertanyaan, kalau saling berkunjung pada hari Natal, apakah ini tepat disebut sebagai implementasi hablun minan nas? Ngoten nggih. Ibu ada dimuliakan Allah, saling berkunjung saya tidak mengatakan itu kemudian salah 100%. Kita mengunjungi siapapun itu, ya,
kita berkaitan antar manusia, sesama manusia kita boleh saling berkunjung. Kapan? Anytime, anywhere, mana aja, kapanpun mau berkunjung silahkan. Kita mau berkunjung ke saudara kita yang non muslim, boleh-boleh saja. Nah, kemudian yang sedikit bermasalah adalah ketika dikaitkan dengan sesuatu. Nah, kemudian kaitan sesuatu itu menjadi hukum pokok yang seakan-akan kalau tidak dikerjakan salah. Nah, ini baru kita perlu melihat kepada kajiannya, nggih. Apakah tepat? Karena yang tadi konteksnya adalah saling berkunjung pada saat momen Natal. Saya kaitkan juga dengan mengucapkan selamat Natal, karena berkunjung itu kan nanti terus ada, ini ngapa sih kok ujuk-ujuk berkunjung, kan nggak mungkin ya, pasti ada sesuatunya. Terus mengucapkan selamat Natal misalnya di situ. Yang saya Bapak, kami secara pribadi, nggih, saya tidak mengatakan ini fatwanya tarjih atau ini kalau saya secara pribadi tidak akan mengucapkan selamat Natal. Ya, saya secara pribadi. Nanti mungkin ada pembahasan lain. Kenapa? Karena saya tahu apa yang dibalik sejarah Natal itu. Dan kalau saya ikut mengucapkan itu, saya meyakini atas sejarah yang terjadi di balik Natal itu. Nah, jadi apa maksud sejarah itu? 25 Desember itu bukan hari lahirnya Yesus, bukan tanggal lahirnya Nabi Isa. Ya, itu sudah dikaji oleh para pakar perjanjian baru. Nah, itu dikaji, temuan kajiannya itu 25 Desember itu bukan hari kelahirannya Yesus. Yang kedua, hari apa ya? Jadi kalaupun memang kita mengatakan selamat atas hari lahirnya Yesus, ini masih koma nggih, yang adalah dia Tuhan, ini kan juga salah lagi. Kalau kami pribadi ngoten Pak, jadi itu menurut saya tidak tepat. Tetapi ini juga melihat kepada kondisi masyarakat. Jadi pernah waktu itu kami ada pengabdian masyarakat di Klaten, itu ada masjid namanya Masjid Isa Al-Masih. Leres. Namanya Masjid Isa Al-Masih di Klaten Pak. Kalau mau ke sana itu di daerah Gentan. Nggih, ganti warna Gentan ya. Nggih, betul. Nah, itu saya ke sana pembinaan tentang moderasi beragama lah, kira-kira gitu kalau ben rada akademis sedikit. Nah, itu juga ada pertanyaan sama Mas Ben, tapi kami itu nggak enak Pak. Masa mereka datang waktu Idul Fitri, saya nggak datang waktu mereka Natal. Biasanya kan begitu nggih. Saya mencoba menjawab dengan diplomasi. Ibu, kalau sekiranya itu tidak kemudian belum kondusif suasananya, ya, dan itu bagian dari tradisi yang Ibu sebenarnya tidak setuju untuk itu kalau meyakini Yesus adalah Tuhan dan lahir tanggal itu, tetapi karena kondisi masyarakat yang belum memungkinkan, sekedar silaturahmi waktu itu, ayo monggo, tidak apa-apa. Itu bisa jadikan sebagai hablun minan nas ya di posisi itu. Meski ada keinginan untuk mencoba meninggalkan itu, karena maksud saya meninggalkan itu, saya berangkatnya dari ngoten nggih, kalau bahwa Yesus tidak dilahir tanggal 25 Desember dan dia bukan Tuhan. Nah, kalau saya mengucapkan itu sehingga konsekuensinya meyakini itu, itu maka saya salah, maka saya tidak akan mengucapkan itu. Ingatan Bapak kurang lebihnya. Jadi intinya bagi kami pribadi nyun sewu, mengucapkan selamat Natal karena saya tahu sejarahnya, saya tidak mengucapkan itu, tidak benar. Cuma faktanya Ibu Bapak tadi lurus Pak, kalau pejabat gimana? Nah, ini akan agak susah. Alhamdulillah saya bukan pejabat. Tapi memang kalau jadi pejabat kita mikirnya gimana ya, kalau jadi pejabat kan ngoten ya. Ya, nanti ada kajian lagi. Karena kemarin Pak Presiden juga mengucapkan itu, Pak Prabowo juga mengucapkan kemarin itu selamat Natal juga itu. Nah, itu monggo lah kalau kajiannya kemudian
karena dia posisi sebagai seorang pemimpin yang dia pimpin itu beragamanya plural, sangat banyak sekali, terus dia ingin menggait semua. Kalau memang itu diyakini ada kebenarnya dan itu ada napa nggih, bukan dalil saya sebut, ada landasan yang dia pijak dan menurutnya benar, ya monggo. Tapi kalau kami secara pribadi tidak bukan itu, betul kekirang langkung Pak. Jadi kalau kepadanya pejabat, nggih, biarkan pejabat yang ini, silahkan apa yang mereka lakukan. Masalahnya kadang pejabat itu seakan-akan menjadi uswah hasanah gitu ya. Nah, betul uswah, tetapi kita pejabat juga manusia, jadi terkadang salah, terkadang hilaf. Kita boleh berbeda pandangan dengan pejabat kita di satu titik. Di momen yang lain kita ada yang bisa kita sama, ada yang kita tidak bisa sama. Tetapi pada intinya kalau amal perbuatan kita membuat keretakan ya kita ikut dulu apa yang ada di situ, meskipun di dalam niat kita tahu ini adalah tidak tepat. Ngoten kira langkung Pak. Tambah sedikit Pak. Oke. Masalah besok kepada orang sakit. Oke. Lain Iya. Dan kemudian saya tanya teman saya, doa apa yang kamu baca tadi? Tadi dikatakan alamarukan nasi itu Pak. Oh iya. Boleh atau tidak? Oke. Pernah saya melihat itu mantan presiden kok pada takziah ke Itali itu sepasukan melatih melatih bacaannya apa bacaan cara Islam atau Oke. Siapa ini? Yang jelas bukan haleluya mungkin. Iya, dua pertanyaan tambahan mungkin dari Bapak nggih. Jadi berkunjung ke orang yang sakit dan dia non muslim, itu Rasulullah juga melakukan Ibu Bapak. Jadi Rasulullah suatu hari beliau kan punya banyak yang berkhidmah lah nggih. Kan Rasulullah itu orang yang disanjung, sehingga ada banyak yang berkhidmah kepada beliau, mengabdi kepada beliau. Salah satunya itu ada anak yang suka menyisir rambutnya beliau gitu. Dan suatu ketika kok nggak, dia orang Yahudi anak itu. Nah, dia kok nggak kelihatan kemana anak ini, lama nggak muncul. Terus dikabarkan anak itu sakit. Nah, Rasulullah langsung pergi ke rumahnya untuk berkunjung, dan luar biasa ketika ketok pintu, terus bapaknya, nah ini kan bukakan pintu. Oh siapa? Oh saya Muhammad. Oh ya silahkan masuk. Nabi Muhammad masuk itu tidak duduk di ruang tamu. Di mana Nabi Muhammad disuruh masuknya? Langsung bablas ke kamar. Itu kan berarti menunjukkan kedekatan. Dan saya Bapak, nek orang asing nggak mungkin, tapi Bapak langsung, langsung masuk kan nggak mungkin. Mesti Bapak kalau ada itu orang asing yang belum kenal, duduk dulu di ruang tamu, keperluannya apa, tanya-tanya dulu kan gitu nggih. Tapi ini enggak, Rasulullah itu. Bapaknya saking dekatnya anak dan keluarga ini pada Rasulullah. Terus ke bapak itu bilang, oh ya silakan langsung saja masuk, itu anak saya memang sakit di kamar. Apa yang dilakukan di dalam kamar? Nah ini yang kadang-kadang memang bentrokan dengan budaya tradisi kita. Rasulullah itu sebelum mendoakan, Rasulullah ngajak dia untuk meluk Islam. Nih, ya tapi apa ya? Kita tidak salah juga, kita ketemu orang non muslim baru kenal terus tahu masuk Islam, salah juga. Nggak bisa juga. Jadi karena Rasulullah udah dekat dengan keluarga Yahudi ini, jadi Rasulullah kan enak ngomongnya, kayak kita akrab ngoten lho Pak. Karena orang sudah akrab kan enak ya. Ngopo to le, loro apa? Ngeten lho Jeng Nabi. Oh no, yos. Yakin yo sing nambani kok Gusti Allah. Oke. Piye? Iman karo Gusti Allah. Nah, kan gitu kira-kira kan gitu Rasulullah. Nah, terus anak itu dia juga anak yang soleh dalam bahasa Yahudi apa ya? Wah, anak baik lah sama orang tuanya gitu loh.
sehingga dia itu izin sama bapaknya saat tiduran di tempat tidur itu, dia izin sama bapaknya, Pak terus pundi kula diajak Nabi Muhammad niki mlebet Islam, masih izin sama bapaknya. Apa kata bapaknya? Oke. Ya nggak apa-apa nak. Tapi Rasulullah yang mengunjungi ketika dia sakit. Nah, seperti cerita-cerita sebelumnya Rasulullah kan begitu ya. Rasulullah kalau ada orang sakit paling senang mengunjungi siapapun itu dikunjungi. Baru kemudian ketika dia berislam dan doakan, singkat cerita dia doakan juga begitu. Cuman kadang-kadang ajakan kita untuk kepada non muslim untuk memeluk Islam itu masih dalam tanda kutip napa nggih sensitif sensitif ya, dan kadang-kadang kita belum kenal akrab tahu-tahu. Jadi boleh kita berkunjung, setidaknya kita kunjungi, kita doakan. Nah konteksnya sekarang yuk kita nek ngunjungi yang sakit, doanya gimana nih, Allahumma robbanasi atau apa ini. Nah saya pernah juga begitu berkunjung, bukan orang sakit tapi berkunjung kepada dia bukan orang Islam, ikut-ikutan saya tapi setidaknya saya mendoakan kebaikan-kebaikan untuk dia. Jadi mudah-mudahan ya rumah ini memberikan banyak manfaat, bisa mendatangkan kebaikan untuk orang banyak. Saya kira tidak masalah, meskipun dalam hati saya juga berdoa mudah-mudahan ndang nyaman, kenal kalau nyaman yang sesungguhnya itu datangi saka Gusti Pangeran sing moho welas asih sak kabeh. Kira-kira itulah ya altaful iman ya di situ, karena saya juga tidak akrab dengan orang itu, kecuali kalau sudah akrab boleh-boleh aja. Nah ini ya teknik saja. Terakhir tadi tentang Pak Presiden yang kemarin ya, Pak mantan Presiden yang datang ke Vatikan dan menyolati jenazah. Nah, tadi konteksnya kalau sebelum meninggal itu kita kan boleh mendoakan orang itu. Doanya satu, yang penting mudah-mudahan Allah bukakan hidayah kepada dia dan dia mau menjemput hidayah itu. Itu doa yang tertinggi kita untuk non muslim. Konteksnya saat sakit, mau walimahan apa segala macam, tapi doa yang utama untuk non muslim sampai sebelum dia meninggal adalah itu, mudah-mudahan dapat hidayah, katanya Pak. Tapi kalau sudah meninggal, nah ini kan susah, kita sudah tidak bisa untuk mendoakan ampunan dari Allah bagi dia karena sudah habis masa dia untuk menjemput hidayah selama hidupnya di dunia. Ya maka kontroversi kemarin itu ketika beliau ke sana terus sholatnya nggak tahu juga itu 4 takbir juga nggih sholatnya beliau waktu itu ya, saya nggak begitu ini, tapi saya ngerti itu kontroversi waktu itu. Tapi yang jelas konteks secara syariah jelas tidak bisa kita mendoakan yang sudah meninggal itu untuk mendapat ampunan Allah, tidak bisa ya. Maka kesempatan kita sampai sebelum dia meninggal. Yuk gimana, seakan-akan kita kok ini banget ya, terlalu radikal loh, dia masih meninggalkan keluarganya, masih ada anak-anaknya. Kalau yang meninggal ini mungkin orang tuanya, kita berharap mudah-mudahan anak-anaknya tidak, mudah-mudahan keluarganya yang lain masih bisa menjemput hidayah. Yuk sapa ngerti karena welas asihnya Allah saat nanti di akhirat bisa diringankan, kan begitu. Kita nggak tahu karena itu prerogatifnya Allah, tapi setidaknya ada harapan keluarganya itu masih bisa kita ajak untuk menjemput hidayah. Ngaten mungkin Pak nggih. Nggih. Tadi kalau mengatakan semoga lekas sembuh, itu termasuk doa atau bukan? Doa Pak, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kan sembuh. Mudah-mudahan sembuh, kita doakan. Ketika dia sembuh, nanti dia bisa kita ajak main lagi, ngajak ngobrol lagi, ngajak ngobrolin Allah, kan gitu. Doa, nggak apa-apa, boleh. Ngaten mungkin gini Bapak, sampun belandang sedikit, 10. Yang ngapunten, saya banyak kekurangannya. Nggih, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sedikit yang bisa kita sharing ini ada manfaatnya untuk Bapak Ibu sedaya. Kul akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Nur Rasyid Setiawan atas penyampaian materinya. Semoga kita mendapatkan ilmu dan mengamalkannya.
Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kami sampaikan untuk jumlah infak kali ini sejumlah Rp325.000. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah penutup. Kita tutup acara kajian pagi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.